Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jo ya. Oke, bagaimanakah untuk pasaran Jawa Senen Kliwon ya? Bagaimanakah karir, general reading, keuangan, asmara, juga kesehatan kalian di tahun 2023? Akan saya bacakan, ini bacaan general reading, jadi pastinya tidak akan resonate ke kalian semua. Jadi harus bijaksana kalau melihat konten seperti ini ya. Kalau misalnya kalian tidak suka ramalan-ramalan dan mungkin kalian menganggap tidak baik, lebih baik tidak dilihat ya. Daripada marah-marah mungkin kadang di kolom komentar gitu ya. Oke, untuk Senen Kliwon, anggap saja ini adalah hiburan untuk bisa menaikkan mood booster kalian. General reading untuk Senen Kliwon. Saya akan shuffle dulu. Ada jumping card. Oke. Ada dua jumping card. Ada Seven of Swords. Ada The Lovers. Ada The Magician. Judgment. Saya akan ambil 7 kartu. Five of Cups. The Star. Bottom of the deck, di sini ada The High Priestess. Oke, saya taruh di atas. Seven of Pentacles, Three of Pentacles, King of Cups. General reading. Di sini ada Seven of Pentacles, ada Three of Pentacles, dan ada King of Cups. Sepertinya ini berhubungan dengan uang, ya. Energi yang keluar juga banyak uang, juga mungkin kayak kestabilan jiwa kalian juga. Jadi di sini sepertinya di tahun 2023 untuk urusan keuangan, ibaratnya gini, di tahun 2023 itu intinya dirimu harus banyak berdoa. Anggap saja bahwa doa ini menjadi kekuatan kamu untuk menghadapi setiap masalah kamu, setiap sisi masalah kamu, apapun masalah kamu. Di sini kalau bisa memang perbanyak doa. Jangan sampai kamu tuh jauh-jauh dari Tuhan. Jangan sampai pada saat kamu terpuruk, kamu malah menjauhi Tuhan. Karena gimana? Pada saat terpuruk itu energi negatif lagi tinggi, sahabat. Energi negatif lagi tinggi itu biasanya malah semakin blunder, semakin ibaratnya orang tuh kalau tidak dibuat ibadah. Seperti kayak menemukan jalan buntu. Lain pada saat dirimu blunder, pada saat dirimu mengalami masalah, menghadapi masalah, pada saat kamu buat berdoa, kamu buat minta sama Tuhan untuk minta kekuatan, seperti dirimu akan menemukan titik terang pada jiwa kamu. Pasti kalian merasakan seperti itu. Pasti ada titik terang untuk seolah-olah dirimu akhirnya kayak ada berpikir lebih. Ya, jadi kayak ada kata-kata di dalam diri kamu, kamu bisa kok menjalani ini. Pasti ada jalan keluar, nggak mungkin. Jadi pasti ada yang berkata sisi positif seperti itu pada saat kamu berdoa. Lain kalau kamu tidak berdoa, lain kalau kamu menyalahkan Tuhan ibaratnya. Maka kata-kata yang muncul di dalam pikiran kamu pasti, ya Tuhan gak adil sama kamu, tuh orang kok enak banget ya hidupnya gini. Semakin kayak mengunderestimate dirimu sendiri, mengecilkan dirimu sendiri. Nah, di sini The High Priestess. Kenapa? Kalau kamu ingin membuka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup kamu, ya, yang mungkin di sini kelihatan memang kamu habis mengalami kekecewaan, gitu ya. Jadi sana ada Five of Cups. Tetapi kekecewaan itu juga tidak yang sebenarnya kalau kamu bisa masih ada hal yang bisa membangkitkan diri kamu, gitu loh. Masih ada yang bisa buat kamu untuk semangat. Jadi mungkin kamu habis dibohongin orang, dikecewakan orang, disakitin orang. Di sini rasanya sakit banget, kecewa banget gitu. Cuman kalau ini diterus-teruskan, kamu boleh kecewa 1 hari 2 hari.
Tapi habis itu kamu harus bisa melupakan itu. Kenapa? Pada saat kamu bisa melupakan itu dan kamu anggap itu adalah memang hidup tuh ya seperti itu. Dan itu adalah kehendak Tuhan yang mungkin ada sesuatu yang ingin harus kamu gali, kamu koreksi. Kenapa terjadi seperti ini? Oh, mungkin aku begini. Mungkin aku terhadap hidup tuh seperti ini. Selalu menginginkan apa yang aku inginkan. Kayak Tuhan tuh harus seperti, Tuhan aku harus begini. Terkadang kita harus di dalam hidup tuh pasrah sih apa yang Tuhan beri. Terkadang harus seperti itu. Walaupun itu juga harus berdoa gitu. Cuman pada saat Tuhan ngasih ternyata doa kita A dikasih Tuhan B, berarti there's something ya, ada sesuatu yang memang mau disampaikan Tuhan ke kita. Dan itu pastinya yang terbaik untuk kita. Nah, ada ilmunya. Di setiap kisah hidup kamu itu ada ilmunya. Jadi ada kayak rumusnya yang sehingga habis kamu tahu rumusnya ini si rumus A, ada masa lagi kamu ketemu rumus B. Disitulah kamu akan semakin dewasa dalam menghadapi hidup. The Magician, Judgment. Nah, di sini saya bilang tadi ya bahwa ini yang seperti yang saya sampaikan, jangan mudah mendiskreditkan dirimu sendiri. Jadi kamu harus punya pola pikir yang lebar dan luas. Dan punya mimpi yang besar untuk diri kamu. Pada saat kamu ingin meraih di sini, di titik ini, kamu masih di titik ini. Kegagalan, kehancuran mungkin, kekecewaan. Ya memang kalau ini belum selesai kok. Ini adalah sesuatu yang memang harus kamu lewati untuk mencapai titik ini. Lumrah. Nah, anggap saja gitu, lumrah. Harus berpikir dalam lagi. Jadi deep apa ya, ibaratnya kamu harus menjadi mendalami hidup kamu tuh lebih dalam lagi sehingga kamu tahu lebih lagi makna hidup kamu. Senin Kliwon. Di sini ya Judgment. Hidup kamu tergantung bagaimana kamu melihat hidup kamu, melihat diri kamu. Kamu tidak hanya begini aja kok. Kamu bisa meraih mimpi. Aku bisa meraih mimpiku lebih besar lagi. Memang ini harus aku lewati untuk mencapai titik itu. So aku harus kuat dong. Aku harus tegar dong. Gitu. Jangan menyerah. Don't give up untuk diriku. Jangan menyerah. Jangan sampai kamu putus asa. Kamu harus bangkit, dan bangkit. Oke, tahun 2023 bisa jadi menjadi tahun kebangkitan kamu atau tahun keterpurukan kamu. Itu tergantung your judgment. Tergantung bagaimana cara berpikir kamu. Di awal tahun, kamu harus mengawali dengan ibaratnya pola pikir yang positif, afirmasi yang positif dengan berdoa. Pertengahan tahun kamu harus berdoa, bersujud sesuai dengan keyakinan kalian, agama kalian masing-masing. Kalau Muslim ya sholat, kalau Hindu mungkin ya sesuai dengan agama kalian, Buddha, Kristen, Konghucu. Berdoa, sisihkan di pertengahan malam itu jam 11:30 mungkin sampai jam 11:30 untuk doa kamu. Kamu panjatkan, kamu minta maaf kepada Tuhan. Minta maaf pada diri kamu juga. Kamu ajak diri kamu, oke, kamu harus semangat. Di tahun 23 itu kamu harus menyelesaikan ini. Ayo, ajak aku, wahai tubuhku, wahai inti dalam sel darahku, setiap sel darahku. Gitu ya, ibaratnya gitu. Setiap poin, setiap titik di dalam tubuhku, ayo, ajak aku untuk menjadi orang yang lebih baik. Agar aku bisa meraih kesuksesan aku dan bisa membahagiakan banyak orang dan pastinya bisa membuat Tuhan tersenyum. Jadi berikan afirmasi positif itu untuk dirimu di tahun 2023. Itu sangat penting sekali. The Stars, banyak harapan yang mungkin akan terwujud di tahun 2023. Jadi nggak perlu kamu khawatir. Ada banyak hal yang baik yang datang pada kehidupan kamu di tahun 2023. Dan di sini ada King of Cups. Kamu harus lebih sabar lagi, kamu harus lebih dewasa lagi, kamu harus lebih kuat lagi seperti yang saya bilang tadi. Kamu harus lebih dalam lagi dalam memikirkan, merenungkan kisah-kisah hidup kamu demi kisah ini apa sih maknanya. Apa sih maksud Tuhan ngasih semua kisah ini gitu ya. Jadi lebih diperdalam lagi. Dan memang tahun 2023 adalah tahun dimana kamu harus mulai memikirkan strategi hidup gitu ya. Untuk mungkin kenaikan hidup kamu, kemajuan hidup kamu, kejayaan hidup kamu. Jadi memang harus ada strategi baru yang dipikirkan. Makanya tadi, keep positive thinking itu pertama. Lalu kamu harus menentukan langkah. Aku harus ke sini gitu. Jadi tidak hanya keep positive thinking aja, tapi juga harus ada berjuang, ada usahanya. So maka pasti hasilnya juga akan bagus. Jadi memang untuk keuangan juga di sini memang harus banyak strategi
Untuk keuangan mungkin ada pemasukan, tetapi mungkin di tahun 2023 belum berlimpah. Ya, belum berlimpah, tetapi ada pemasukan yang bagus, dan sepertinya Senin Kliwon akan ada usaha baru yang mungkin dia rintis dan mulai berkembang. Mungkin di tahun 22 sudah mulai, tetapi di tahun 2023 mulai berkembang, bisa jadi gitu. Dan kamu harus konsisten dan harus ulet dengan usaha yang kamu lakonin itu, karena usaha ini juga akan bisa sukses nantinya gitu. Bagaimanakah karir untuk Senin Kliwon? Karir ya, saya ambil 3 kartu. Three of Swords, Two of Swords, Seven of Cups. Karir di tahun 2023, Senin Kliwon sepertinya ada sesuatu hal yang mungkin terjadi kurang baik ya. Dirimu mengalami sebuah kekecewaan, mengalami sebuah ibaratnya kayak ternyata apa yang kamu harapkan di tahun 2023 tidak seperti yang kamu harapkan, sehingga memberikan kayak dilema yang sangat besar, dilema yang sangat tinggi di tahun 2023. Mungkin tentang pekerjaan yang saya bilang tadi, kamu harus ulet, kamu harus yakin ya. Di sini memang akan menghadapi sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk pekerjaan kamu. Struggle kamu harus luar biasa banget. Perjuangan kamu untuk bisa sukses, perjuangan kamu untuk bisa menjadi someone and something ya, itu memang luar biasa banget. Di sini benar-benar gejolak hati kamu, diri kamu, mental kamu tuh benar-benar kena banget, ibaratnya kena mental banget. Nah, di sini yang apa sih yang harus kamu lakukan? Kenapa tadi kata pertama adalah the high priestess? Saya bilang bahwa kamu harus banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Maka energi negatif kamu juga akan berkurang. Maka kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan dengan karir dan usaha kamu yang mungkin mengalami sesuatu hal di tahun 2023. Ibaratnya ada hal-hal yang mungkin berat akan terjadi pada Senin Kliwon. Mungkin lain kata, kalau diri memang sangat mendekatkan diri sama Tuhan, akhirnya kamu tahu dan sadar bahwa saat ini aku harus melakukan ini. Sebagai seorang muslim, kalau pengen rezekinya bagus, sholat duhanya harus jangan ditinggalkan. Sholat malamnya, biar derajat dunianya, ibaratnya bahasa ininya ya, biar rezekinya atau pancaran energi positif untuk kebutuhan dunia kamu tuh dimudahkan dengan banyak sholat malam. Untuk mungkin yang agama Buddha, Hindu, Kristen, juga mungkin agama lainnya ya, di sini Katolik ya, mungkin dia harus melakukan apa sih tirakatnya gitu, sesuatu yang bisa menaikkan energi positif kamu. Apa kamu fokus dengan ibadah, bukan berarti kamu tidak melakukan apa-apa, tetapi ada benar-benar ada misalnya itu tadi, karena saya muslim ya, jadi saya bisa menjelaskan secara muslim. Jadi di muslim ada sholat duha seperti itu. Nah, itu ada baca surat Al-Waqiah, mungkin itu dinaikkan. Kenapa? Karena di sini memang untuk karir dan usaha kamu energi negatifnya sangat tinggi. Ini perlu doa. Jangan kedukun ya, jangan kedukun, tapi doa kamu itu sudah melebihi dukun tersakti di dunia. Benar, kamu tuh bisa mendoai diri kamu sendiri. Kita semua manusia diberi kelebihan, kita diberi kemuliaan yang lebih dari makhluk lainnya. Jadi kita bisa ibaratnya membuat energi positif diri kita dengan menyatu dengan Tuhan, ibaratnya gitu. Di sini memang inilah yang saya lihat, jadi bukan saya menakut-nakuti, tetapi kalian harus hati-hati di tahun 2023. Memang untuk karir dan usaha memang kamu mengalami hal yang tidak mudah. Jadi makanya saya harus mengasih saran untuk kalian berdoa. Bagaimanakah dengan karir? Dengan keuangan ya. Keuangan Senin Kliwon. The Hangman, ada the Tower, Five of Wands, Page of Cups. Saya akan mengambil 5 kartu. Ada Nine of Swords. Jadi begini, di sini the Hangman. The Hangman adalah kartu dimana menandakan sacrifice. Banyak pengorbanan yang harus kamu lakukan, banyak perjuangan yang harus kamu lakukan untuk bisa
mempertahankan keuangan kamu, untuk bisa mengatur keuangan kamu, untuk bisa mengelola keuangan kamu. Kamu harus banyak mengikat ikat pinggang. Tahun 2023 bukan saatnya dirimu untuk hura-hura atau bagaimana. Mengecilkan berpengeluaran, ya, mengeluarkan hal yang penting-penting saja, ya. Di sini diingatkan begitu. Karena banyak sekali yang akan kamu butuhkan di luar prediksi kamu di tahun 2023. Sehingga mungkin kamu bisa bertahan, itu sudah luar biasa di tahun 2023. Karena di sini kelihatan kamu saat juga ada rasa takut, tekanan-tekanan yang hebat untuk keuangan kamu. Banyak sekali tanggungan-tanggungan yang mungkin berjajar pulau-pulau yang harus diselesaikan, atau kamu memang memiliki kewajiban-kewajiban yang sangat banyak. Di tahun 2023 memang untuk keuangan, untuk Senin Kliwon tidak begitu ibaratnya terang, ya, saya melihat energinya. Di sini berarti banyak sekali, let's say kamu banyak pemasukan, tetapi pengeluaran kamu juga luar biasa. Kamu mungkin tulang punggung, tidak hanya menghidupi diri kamu sendiri, tidak hanya menghidupi keluarga inti kamu, tapi banyak sekali yang mungkin harus kamu tolong. Cuman di sini, ya, di sini ada Five of Wands. Five of Wands di sini adalah untuk urusan kerjaan, yang mungkin itu tadi akan ada hal-hal yang mungkin sehingga dari pekerjaan kamu itu mempengaruhi keuangan kamu. Mungkin itu tadi kamu akan kecewa. Bisa jadi ada relasi atau kolega kamu atau tempat kerja kamu memang tidak baik sehingga kamu harus mengalami kondisi yang kurang baik pula. Pekerjaan kamu tersendat, pekerjaan kamu tidak begitu lancar karena kondisi-kondisi yang mungkin tidak diinginkan. Ada sesuatu kondisi di mana kamu harus ibaratnya bersabar dan kuat menghadapi pekerjaan kamu yang mungkin ada masalah nanti di pekerjaan kamu, dan ada perubahan cukup drastis di sini. Di sini ada the tower, ya. Jadi memang di 2023 untuk keuangan kamu akan menghadapi di mana bisa dibilang kamu harus bisa bertahan. Tetapi kamu mampu bertahan di sini. Senin Kliwon walaupun mungkin berat, tetapi dengan doa-doa tadi dia akan banyak kemudahan. Page of Cups. Jadi di sisi lain, walaupun kesulitan tentang keuangan atau dirimu harus memang struggle luar biasa, ya, perjuangan untuk keuangan kamu luar biasa di tahun 2023, tetapi ada keberuntungan yang menyertai kamu. Jadi ada keberuntungan yang selalu karena kesabaran kamu itu tadi. Kamu akan mendapat banyak pertolongan dengan kesabaran dan doa kamu. Bagaimana pesan semesta untuk Senin Kliwon? Saya akan mengambil 3 kartu. Di sini ada Honesty. I can always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Jadi kejujuran untuk hidup kamu. Maksudnya gini, dalam kondisi keuangan yang mungkin kurang baik, kamu harus jujur pada diri kamu bahwa kamu belum bisa nih belanja-belanja. Kamu harus ngerem untuk tidak selalu menuruti keinginan kamu. Kamu harus tahu bahwa kebutuhan kamu lebih banyak, lebih penting. Jadi keinginan masih oke lah, masih disimpan dulu keinginan kamu. Jadi memang tahun ini kamu harus jujur dengan kenyataan hidup kamu. Kamu harus realistis. Pesan kedua, di sini ada patience. Kamu harus bersabar. Kamu harus bisa menerima segala hal apa yang terjadi, yang dikasih Tuhan. Semua adalah kehendak Tuhan yang ada hikmah di balik semua itu. Kamu harus percaya bahwa Tuhan ngasih pelajaran di dalam setiap kisah kita. Trust dan percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ngasih ujian ini selalu, Tuhan tuh sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dia putuskan. Dia ngasih ujian juga akan ngasih keajaiban selama kamu mendekat kepadanya. Selama kamu mendekat kepadanya, ya, jangan pada saat kamu menghadapi ujian kamu malah membuat dirimu ruwet nih. Aku putus asa, aku mau bunuh diri. Nah, di sini kamu akan malah menutup rezekimu sendiri. Di sini malah kamu sebenarnya menutup hidup kamu sendiri. Tidak malah membuka jalan, tetapi malah menutup keberuntungan kamu. So, jangan melakukan hal-hal yang malah menyakiti hidupmu sendiri. Ya, itu pesannya. Trust. Accept it and trust. Menerima dan percaya bahwa Tuhan akan ngasih keajaiban habis ini. You are special. Kamu itu sangat spesial, makanya dikasih ujian seperti ini. Oke. Bagaimanakah dengan asmara yang single. Asmara yang single. Oke, asmara yang single, saya akan ambil Two of Swords,
Ya, yang single masih dilema. Yang single masih sedih-sedih, masih belum bisa melupakan masa lalu. Dia masih ibaratnya di sini ada Five of Wands. Cinta itu masih ada walaupun sebenarnya tahu dia itu dikhianati. Padahal kamu tahu banget kamu itu dikecewain. Kamu tahu banget bahwa kamu itu dikecewakan, dan sudah waktunya di tahun 2023 kamu untuk move on. Bergerak maju. Five of Pentacles. Kondisi keuangan kamu lagi tidak baik loh. Ya, kondisi kamu lagi tidak baik. So, saat ini kamu harus memikirkan bagaimana agar kamu itu gemilang dulu, sukses dulu. Maka, kalau orang itu sukses, biasanya itu ngikut itu ya, orang-orang yang mungkin akan mengejar-ngejar kamu karena kamu sukses, karena kamu mapan. Jadi, kamu bisa say hello untuk masa lalu kamu. Kamu bisa, pada saat kamu mungkin dikecewakan, harusnya kamu lebih semangat. Oke, kamu mengecewakan aku saat ini. Suatu saat ini kamu akan menyesal telah meninggalkan aku, jadi aku harus lebih sukses dari ini. Seperti itu. Harus semangat ya. Bagaimana kalian berpacaran? Ada zodiak Aries. Apa nih hubungannya dengan Aries ya? Kalau saya merasakan di sini ada Knight of Swords ya, ada Knight of Swords. Kita lihat lagi. Four of Cups. Sepertinya Senin Kliwon dengan pacarnya, dengan kekasihnya menghadapi masalah. Merasakan kayak mungkin ada sosok di mana sosok lain, atau di sini kalau melihat saya zodiak Aries di sini adalah sosok di mana mungkin yang sebenarnya yang bikin hubungan kalian tidak baik. Sosok di mana ini bukan zodiaknya ya, tetapi Aries itu melambangkan di sini. Saya melihat auranya untuk kasus ini untuk kasus kalian berpacaran di sini, bahwa kamu lagi mengusahakan agar hubungan kamu bertahan. Tetapi kalau kamu masih pacaran dan kamu banyak dikecewakan, kenapa? Masih banyak laki-laki atau perempuan lain di luar sana. Apalagi ini kamu sudah sering dikecewakan, ngapain kamu pertahankan? Oke, kamu harus jujur itu tadi, jujur bahwa kamu itu harus melek gitu ya. Melihat lebih jeli lagi bahwa kamu patut bahagia. Pasti kamu akan masih banyak orang baik di luar sana yang menghargai kamu. Yang menikah. Four of Cups. Knight of Pentacles. Ten of Swords. Queen of Pentacles. Ace of Wands. Yang menikah di sini walaupun ya sama pasangannya mungkin ada kecewa, ada sesuatu hal yang mungkin ya bikin dia sebel, bikin dia sedih, tapi namanya sudah menikah beda lagi. Kamu masih bertahan lah, masih bisa bertahan karena di tahun depan kamu itu ibaratnya butuh saling mendukung sebenarnya di sini. Jangan sampai kalian sering bertengkar akhirnya menyakiti satu sama lain. Pertengkaran kalian itu malah membuat rezeki kalian itu tersumbat. Karena kenapa? Analoginya pada saat orang bertengkar, ya logikanya pada saat orang bertengkar itu membuat energi negatif di dalam tubuhnya masing-masing tuh naik. Energi negatif tuh anggap aja seperti kabut yang menyelimuti diri kamu, kabut hitam. Nah, kenapa tidak boleh bertengkar? Kabut hitam ini sehingga gini, kalau kamu tertutup oleh kabut hitam, si malaikat pembawa rizki nggak kelihatan tuh, ini orang nggak ada orangnya deh gitu ya, nggak ada orangnya, nggak bisa disampaikan di rezekinya gitu ya, karena ketutup kabut itu tadi, sehingga si malaikatnya nggak bisa ngeliat tuh. Ini hanya contoh untuk kita bisa berpikir, sahabat. Makanya kalau kamu ingin di pernikahan rezekinya bagus, turunkan energi negatif itu, turunkan ego kamu. Tidak selalu kamu harus memahamkan pasangan kamu seperti yang kamu inginkan. Itu butuh proses. Itulah menikah ya. Dua otak disatukan dan itu tidak mudah. Tidak mudah memang, tidak mudah. Makanya kamu harus siap dengan apapun. Kamu harus siap melakukan banyak hal untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Makanya biar si malaikatnya tidak bingung tuh pada saat mau ke rumah kalian ngasih rezeki, naikkan energi positifnya biar kamu terang benderang. Otomatis kalau energi positifnya naik, si kabut hitam nggak ada tuh, nggak ada yang menutup tubuh kalian, tidak ada yang menutup wajah kalian. Oh, ini orangnya, dikasih tuh. Jadi di sini
Kalian harus bisa saling menguatkan, karena kalian butuh uang banyak tahun depan, butuh sekali uang banyak tahun depan, butuh rezekinya mudah. Jadi pada saat kalian bisa memahami dan salah satu mungkin ngalah pada saat kalian berdebat, lebih baik dibuat berdoa, doakan pasangan, doakan itu, lebih baik gitu. Nah itu maka dirimu akan banyak menghadapi hal-hal yang baik di tahun 2023. Jadi di sini intinya yang menikah, kalau kalian semakin banyak bertengkar, semakin rumit permasalahan hidup kalian. Pesannya seperti itu ya. Kesehatan untuk Senin Kliwon. Kesehatan untuk Senin Kliwon. Kesehatannya adalah kalau saya merasakan energi negatifnya itu lebih, Senin Kliwon itu lebih kayak apa ya, tinggi memang, asam lambungnya naik, dia banyak stres, akhirnya mungkin sering pusing, dia tubuhnya lelah, tapi mungkin kurang stretching, kurang untuk mungkin bagaimana dia bisa agar apa ya, ibaratnya biar tidak gampang lelah nih, gimana nih gitu ya, maksudnya biar tidak mudah lelah gimana sih buat yoga, karena juga memang bisa mengurangi stres sama saya benar-benar bisa stres rilis yang luar biasa yoga itu, untuk apalagi untuk yang umur-umur sudah 35 ke atas kayak saya gini ya. Jadi memang aktivitas berlebih, pikiran sudah overload ya, itu butuh mungkin sesuatu hal yang bisa meredakan stres itu. Kalian sangat cukup banyak stres di tahun 2023. Jadi bagaimana caranya kalian membahagiakan diri di kalian tapi dengan cara yang baik. Jangan membahagiakan diri tetapi malah energi negatif kalian malah tinggi. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang pastinya yang mungkin tidak boleh di agama kalian. Itu bisa menaikkan energi negatif kalian sehingga menutup banyak hal, bisa mempengaruhi kualitas doa kalian. Ya, di sini kalian banyak stres. Dan saya melihat umur 20-30 sih juga capek, lelah ya. Lumayan tertekan, 30 sampai 40 sangat tertekan. 40 sama hampir sama nih, memang tertekan. Jadi banyak hal yang memang kalian tuh kayak jangan sampai terlalu banyak mikir sehingga mungkin asam lambung kalian naik. Warnanya bisa menaikkan energi positif kalian. Untuk energi negatif yang mungkin lumayan tinggi, banyak hal yang harus difikirkan di tahun 2023. Di sini ada warna yang kalem-kalem, warna yang soft-soft seperti jilbab saya ini, termasuk ini warna salah satu yang mungkin bisa warna dusty, warna krem, warna ibaratnya warna yang pastel-pastel. Itu bisa menaikkan energi positif kamu dan mungkin menenangkan jiwa kamu. Dan tanggal yang baik, kalau saya melihat ini tanggal 3. Ada tanggal 27. Hari yang baik saya melihat hari Rabu dan hari Minggu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Senin Kliwon. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.